Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghalib, anta misbahus suduri. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khabigaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Selawat dong. Jadi kalau dengar nama Nabi Muhammad langsung selawat. Muhammadur Rasulullah. Kebok modal kita jadiin kampung selawat, setuju? Jadi jangan kebok modal lagi deh. Jadi kampung selawat. Insya Allah berkah semuanya. Kalau udah seperti ini, kalau udah kampung namanya kampung selawat, udah semuanya masuk surga. Duit banyak, alhamdulillah. Badan sehat, ilmu banyak, disayang Allah, dapat syafaat, mati husnul. Sallallahu alaihi wasallam.
ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud zalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas wa qala ta'ala wa innaka la ala khuluqin azim wa qala nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ana awwalu khurujan idza bu'isu ana qaiduhum idza wafadu ana mubashiruhum idza ya'isu ana sayyidu waladi adam wala fakhr liwa'ul hamdi biyadi sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi biha qalbi bismillahi tariqi ar-rahman rafiqi ar-rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni ayatul kursi tursi sayfi hasbiyallah tahassatu bila ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim alhamdulillah. Jadi Pak Lurah ada nggak di sini? Camat nanti diomongin aja, ganti aja nama Kebuk Modal, betul nggak? Itu Kebuk Modal zaman dulu, zaman jahiliyah. Sekarang udah umat kayak begini. Lagi ada Habib Abbas di sini, alhamdulillah. Habib Abbas itu di sini sebagai sohibur rotib. Kampung ratib udah pasti berkah, benar? Jadi jadikan seluruhnya ini apa sama ratib, udah nggak bakal brengsek, betul? Kalau udah seperti ini berdoa semuanya ini dan nampak kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya sekarang lagi disorot dengan kamera, ini kamera tembus ke magumnya Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini Nabi Muhammad malam ini lagi jonjon di kuburan di sono, ngeliat kamera yang disampaikan oleh para malaikat bahwa umat Islam yang ada di Jonggol sini, wabil khusus masyarakat Kampung Selawat Kebuk Modal lagi sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malu nyebutnya. Dari mana kamu? Kata Rasulullah. Saya Kebuk Modal. Kata Nabi, kok jelek banget. Padahal orangnya aris lah. Jadi nanti disampaikan aja, dirundingin sama lurah sama camat, ya kan? Diganti namanya jadi Kampung Selawat. Cakep nggak? Kira-kira berkah nggak? Udah pasti keturunannya 10 tahun mendatang ini semuanya jadi ulama. Amin. Kampung orang-orang yang soleh dan berkah dunia akhirat. Amin. Udah kalau udah seperti itu, udah apa lagi yang diharap? Tinggal memperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi ini kampung masih murni. Namanya murni, belum tersentuh dengan budaya modern. Kalau Jakarta saja yang sudah 36 provinsi jadi satu di sana, mampu mempertahankan menjadi kota maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Jadi ada orang tanya sama saya, Beb, katanya, di Indonesia, di mana maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama diperingati? Saya jawab,
ibu kota Republik Indonesia yang bernama Jakarta. Alhamdulillah. Jadi pada tahun 1511 Masehi, sekarang tahun 2018, udah lebih dari 500 tahun yang silam. Pada tahun 1511 Masehi, ketika bangsa Portugis masuk di tanah Sunda Kelapa. Dulu Jakarta namanya Sunda, sama di sini Sunda juga kan, bahasanya Sunda juga. Karena dulu Sunda Kelapa itu dibawa Keresidenan Banten sampai zaman Maulana Hasanuddin. Di zaman Portugis itu Sunda Kelapa ini merupakan pelabuhan tempat singgahnya kapal-kapal asing dari Eropa, dari Arabia, dari India, dari Thailand dan Asia Tenggara, dari Tionghoa, semuanya singgahnya di pelabuhan Sunda Kelapa. Makmur, berarti memang bagus. Negeri kita dari zaman dulu udah cakep. Dulu pohon-pohon nyiur itu atau pohon kelapa yang ada di sekitar pantai Sunda Kelapa itu semuanya banyak pohon-pohon kelapa nyiur yang melambai-lambai. Datangnya tentara Portugis alasannya mau dagang, padahal yang dibawa isinya di kapal batu. Orang bangkrut mau dagang dari mana? Dagang bukannya dagang, tapi mau nyolong, ngerampok bumi Sunda Kelapa. Pada waktu itu Sunda Kelapa di bawah kekuasaan Pangeran Ahmad Jayakarta di tahun 1511. Waktu Portugis pura-pura dagang, lama-lama menjajah bumi Sunda Kelapa. Didengar oleh Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah dari Cirebon yang mengutus panglimanya Fatahillah atau As-Sayyid Fadlullah Amir Khan yang menjadi panglima tentara kerajaan Cirebon dan Banten, yaitu dikirim ke sana untuk mengusir tentara Portugis dari bumi Sunda Kelapa. Pada tahun 1527 terjadi perang besar. Syarif Hidayatullah turun tangan dibantu oleh Fatahillah dan para ulama Islam untuk mengusir tentara Portugis dari bumi Sunda Kelapa sampai menyingkir di Semenanjung Melaka atau Malaysia sekarang. Jadi kalau kita ke kota Malaka, banyak juga benteng-benteng Portugis yang ada bekas diusir dulu sama tentara Syarif Hidayatullah. Nah, setelah Portugis kabur, Sunda Kelapa itu bebas dari penjajahan, dikuasai oleh ulama. Kemudian Syarif Hidayatullah memanggil seluruh kaum muslimin dan umat Islam serta para ulama di kota Sunda Kelapa itu diperingati hari kemenangan kota Sunda Kelapa dengan memperingati maulid datuknya Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Nabi. 1527 Masehi di Kota Tua disebutnya sekarang itu. Kalau pergi ke Jakarta, datang ke Keramat Luar Batang, di sana ada stasiun Beos namanya. Stasiun kuno zaman dulu. Di situ disebutnya Kota Tua karena yang namanya kota itu di sana adanya. Diperingati maulidnya Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kemudian Al-Imam Syarif Hidayatullah membacakan surat Al-Fatah yang berbunyi Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi setiap
Maulid diperingati, makanya para ulama itu dari zaman dulu membuka hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pembukaan daripada surat Al-Fatah yang berbunyi Inna Fatahna Laka Fatham Mubina, mengingat kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad datang dari kota Yasrib. Nah, dulu Madinah namanya Yasrib, sama Kebok Modol. Dulu namanya apa? Yasrib. Setelah Nabi Muhammad menguasai kota suci Madinah, maka diganti menjadi Madinatun Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang bercahaya karena di sana ada nur daripada Sayyidil Wujud Habibullah Sayyidina wa Maulana Muhammad, kekasih kita dan kekasih Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Diganti Yasrib, get out, ganti dengan yang baru Madinatun Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang terang benderang karena nur cahaya dari Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Yasrib ganti, Kebok Modol ganti. Di mana Maulid? Di tempat Habib Abbas Al-Haddad. Di mana tuh? Kampung Selawat. Alhamdulillah. Cakep nggak? Udah semuanya ini keberkahan. Dapat. Nyebut selawatnya aja udah dapat berkah. Belum dibaca. Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Sekali selawat dibayar 10. Antum semuanya ini dari maghrib duduk di sini, bayangin. Membaca selawat kepada kekasih kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad kira enggak? Pasti datang enggak kemari? Harus datang. Apalagi anak cucunya banyak. Yang bikin juga anak cucunya Rasulullah. Zuriatul Rasul, para habaib. Kita di sini alhamdulillah ada saudara kita Habib Abbas. Mudah-mudahan bawa berkah buat kampung kita. Kampungnya orang-orang yang soleh, kampung maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diganti nama Sunda Kelapa itu menjadi Fatham Mubina, yang berarti kemenangan paripurna. Kemenangan paripurna artinya kemenangan yang nyata. Disingkat diartikan menjadi Jayakarta. Jaya artinya menang, Karta artinya kota. Disingkat jadi Jakarta dari kota maulidnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Shallu ala Nabi. Jadi keberkahan yang diberikan kepada kita ini berkat Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kalau kita uraikan ini sampai subuh nggak habis cerita Nabi. Betul? Cuma saya ambil inti-intinya saja. Pertama, Nabi Muhammad kekasih Allah. Tidak ada kekasih Allah kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kedua, rahmatan lil alamin. Alam semesta ini mendapat rahmat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kemudian Nabi membawa cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
engkau ya Rasulullah seperti syamsun, matahari. Tapi matahari hanya setetes dari nur Sayyidina wa Maulana Muhammad. Anta badrun, engkau bulan purnama. Bulan purnama hanya dari setetes nur Sayyidina wa Maulana Muhammad. Anta nur fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Termasuk cahaya lampu yang ada sama kita malam hari ini bersumber dari nur Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Nabi cahaya. Kalau Nabi Isa ketika ditanyakan oleh Barnabas, wahai guru, apakah engkau seorang Mesias di akhir zaman? Kata Nabi Isa, aku hanya nabi perintis. Nabi besar itu namanya sangat agung. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Kemudian bagaimana itu guru itu, katanya Nabi Muhammad, kalau berjalan selalu diikuti oleh awan. Dia itu tidak boleh kepanasan. Awan selalu ada di kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendeta Buhairah yang bertemu dengan Sayyidina Abu Thalib waktu membawa Nabi berdagang ke Syam, itu pendeta memperhatikan di kepalanya Nabi Muhammad ada awan selalu. Dipanggil Sayyidina Abu Thalib, katanya, siapa anak yang masih muda itu yang bersama engkau? Kata Abu Thalib, itu putraku. Tidak, kata Buhairah, bukan. Kenapa engkau bilang bukan? Karena di dalam Injilnya Isa, anak itu yatim piatu. Dia tidak mempunyai bapak. Betul katanya. Dia adalah anak angkatku, keponakanku, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dipanggil oleh Buhairah, kata Buhairah, bawa pulang buru-buru. Ini kalau ketahuan Yahudi, dia akan dicelakakan, dibunuh. Karena dia akan menjadi nabi akhir zaman. Kalau aku panjang umur, aku akan berperang dengan nabi ini. Itu kesaksian dari pendeta Buhairah yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 12 tahun, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin sekalian, keagungan Nabi Muhammad memang sudah diceritakan di Taurat, di Zabur, di Injil. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, "Man anta ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ana dakwatu Abi Ibrahim." Aku adalah doa bapakku Ibrahim alaihissalam. Dan aku adalah busra akhi Isa ibni Maryam. Aku adalah kabar gembira yang dibawa oleh Isa putra Maryam. Wa isqala Isa li bani Israel, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel. Tahu Bani Israel? Tahu nggak? Di mana? Yahudi maling. Israel maling, monyet. Israel apa? Kunyuk. Tahu kunyuk? Apa? Monyet ketek kata orang Jawa. Monyet. Israel itu disumpah oleh Musa menjadi monyet. Allah abadikan di dalam Al-Quran, kunu kirodatan khasiin, jadilah engkau monyet-monyet yang hina. Bangsa Israel itu banyak yang jadi monyet. Makanya di kebun binatang banyak monyet kayak orang. Betul? Minta kopi, minta kacang, minta roti. Itu memang turunan monyet Bani Israel. Na'udzubillah men. Bangsa itu dilaknat oleh Allah subhanahu. Gak ada bangsa dilaknat kecuali Israel. Lu'inal Yahud ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dilaknati Yahudi itu melalui lisan nabinya Daud dan Isa putra Maryam. Kita tidak pernah dilaknat oleh Nabi Muhammad. Kita semuanya didoain sama Rasulullah. Alhamdulillah. Apalagi di
Di sini kali-kali 100% Islam ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu dipertahankan. Mumpung banyak ustadz, banyak kiai, banyak habaib yang datang ke Jonggol, jadikanlah kota ini kota selawat. Karena Hasanul Bolkiah mengumumkan bahwa Brunei Darussalam adalah negeri selawat dan negeri ratib. Makanya berkah terus, nggak pernah bangkrut. Coba kita pemerintah Indonesia, Jokowi bilang Indonesia negeri selawat, berkah nggak? Karena nggak pernah berselawat, akhirnya jadi negeri koruptor. La haula wala quwata, jadi negeri maling, betul? Oleh sebab itu, dengan adanya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa umat yang berkumpul seperti ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukti kecintaan kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sekarang kumpulnya di sini pas-pasan ya. Nanti di padang mahsyar kita dipanggil sama Rasulullah. Ajib mas, di sini penduduk kampung Selawat Jonggol, duluan loh masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Setuju nggak? Jadikan selawat itu di dalam wasiatnya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sebelum wafatnya menulis di dalam wasiatnya supaya umat Nabi Muhammad ini dalam sehari semalam minimal 100 kali berselawat kepada kekasih Allah, kekasih kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kata beliau, dan itu adalah jaminan dari Nabi bahwa nanti wafatnya husnul khotimah, wajabat lahum syafaati, kata Rasulullah. Mereka pasti mendapat syafaat dari Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mempunyai keturunan sampai hari kiamat. Shallallahu ala Nabi. Keturunan Rasulullah, para Habib dipanggil Habib, artinya cucunya Habibullah, Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan Habib yang asli, ingat saya kasih tahu, saya yang tukang jagain Habib nih sedunia. Kalau lu ragu-ragu sama Habib, tanya sama gua. Di dunia seluruhnya, mau di Jerman kayak di Mekah, di Madinah, itu tercantum kalau Habib asli itu. Ada jusnya, ada bukunya, ada jilidnya. Semuanya itu tercantum dengan benar. Bin sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada habaib mesti punya buku nasab namanya. Buku itu dikeluarkan oleh Nabobatul Ashraf Al-Kubro. Jadi saya yang tanda tangan sebagai ketua Sohibun Nasab. Kalau udah ditasih seperti itu, nanti keluar jilid berapa, halaman berapa. Jadi tidak bisa dipalsuin. Sama dengan orang punya KTP ataupun paspor. Kalau jelas asli ya asli, benar. Kalau yang palsu ya kagak ketemu, ya palsu. Mana ketemu? Kata Ayu Tinting, nyosor ke alamat palsu. Kemana keder di situ juga. La haula wala quwata. Sama Habib palsu juga keder, ditanya lu dari mana anjir, lu kagak tahu dah. Tapi kalau yang asli itu memang ada. Satu persatu ayahnya tuh lahirnya ketahuan. Asli dari Hadramutnya ketahuan di mana kotanya. Itu semuanya terdaftar di dalam jilid 16 jilid buku Syarah Al-Alawiyah Al-Kubro di seluruh dunia Islam. Dan mereka itu dicantumkan setiap kelahiran dari Zuriatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sabda Nabi. Kullu hasabin wa nasabin yanqati'u yaumal qiyamah illa hasabi wa nasabi. Seluruh keturunan akan putus sampai hari kiamat kecuali keturunanku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Nabi. Jadi jangan takut kalau ada orang cerita-cerita kiamat, bilang selama masih ada Habib nggak ada kiamat.
Selama masih ada dzurriyyatur Rasul, Allah tidak akan jadikan bumi ini kiamat. Kecuali Habib sudah pada mati, nggak ada lagi ketemu, itu siap-siap akan menyambut hari kiamat. Karena kiamat itu dikhususkan untuk orang-orang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita ini orang Jonggol Kampung Selawat ini semuanya akan mendapatkan syafaat. Dan keturunan kita tidak ketemu sama hari kiamat. Selama ada orang baca Al-Quran, selama orang mengaji, duduk di majlis ulama, di majlis ilmu, selama ada ratib Al-Haddad, tidak akan ada hari kiamat itu kecuali ilmu ulama telah dicabut melalui dengan kematian-kematian para ulama. Barang siapa man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq. Barang siapa tidak sedih dengan kematian ulama, para kiai, para habaib kita ini, dia adalah orang munafik. Na'udzubillah min. Insya Allah mudah-mudahan di malam penuh keberkahan ini kita dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama para aulia, dengan para habaib, dengan ahli bait Nabi Muhammad, dengan Siti Fatimah, dengan Al Hasan dan Husain, dengan Imam Ali Zainal Abidin, dengan Imam Muhammad Al Baqir, dengan Imam Ja'far Shadiq, dengan Imam Ali Uraidi, dengan Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, dan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wal Imam Muqaddam Sani Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman ibn Muhammad As-Saggaf radhiyallahu anhum, dan insya Allah bersama Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah yang jadi bendera kita, panutan kita, yang menaungi kita di bawah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari kiamat nanti tidak ada satupun bendera yang boleh berkibar. Kata Nabi Muhammad, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr liwa'ul hamdi biyadi. Aku adalah pemimpin Bani Adam, panglima Bani Adam yang tidak sombong. Liwa'ul hamdi ada di tanganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bernaung di bawah benderanya Rasulullah. Sekarang kita bernaung di bawah tenda-tendanya maulidnya Rasul. Nanti di bawah benderanya Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, ij'alna jami'an min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, hadis Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma damir a'da al-muslimina fi makan, Filipina wa Lubnan wa Afghanistan. Allahumma damir a'da al-muslimina fi kulli makan, Lubnan, Palestina wa Yaman. Allahumma damir al-yahud wa nasara wal kuffar wa Amerika wa atba'ihim. Allahumma syaddid syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma qlil adadahum, Allahumma arsilil azaba ilaihim, Allahumma arsilil azaba ilaihim, Allahumma arsilil azaba ilaihim, Allahumma mazzikhum kulla mumazzakin, nas'al ilahi al-ajal al-ijaba al-ijaba al-ijaba, ya man ajaba Nuhan fi qaumih, ya man nasara Ibrahim ala a'da'ih, ya man radda Yusuf ala Ya'qub, ya man kasyafatur Ayyub, ya man ajaba da'wata Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus ibn Matta. Istajib lana faquti adabirul qaumil lazina zalamu fa asbahu la yura illa masakinahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Dibuka dengan selawat, ditutup dengan selawat.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawazalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawazalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli malaikillah bihalil hayya Allah. Salatullah salamullah Wanting atau Habib Husin Al-Bahar, mungkin sekalian ditutup dengan doa. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini semuanya berkah. Yang banyak utang biar kebayar. Yang rezekinya sempit biar banyak. Dan insya Allah rahmat untuk kota Selawat. Alhamdulillah. Salam hangat dan salam sejahtera untuk seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jumpa lagi tahun depan.
Kalau panjang umur, penting sehat sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantong. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.